Kita ke sorotan berikutnya, pemerintah resmi memberi diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode mudik lebaran 2025. Diskon tarif pesawat sebesar 13 hingga 14% ini berlaku untuk penerbangan 24 Maret hingga 7 April 2025. Pemberian diskon tarif tiket pesawat ini merupakan hasil penekanan biaya ke bandar udaraan, aftur hingga biaya tambahan fluktuasi bahan bakar. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana untuk menanggung PPN tiket pesawat sebesar 6%, sehingga PPN yang dibayarkan masyarakat yakni sebesar 5%. Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat. Sejumlah kebijakan telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Lalu kebijakan seperti apa hingga kesiapan infrastruktur dan pendukungnya di lebaran kali ini? Selengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dari Istana Negara Jakarta. Alva, apa saja insentif pemerintah di bulan Ramadan bagi masyarakat yang jadi perhatian terutama jelang mudik lebaran? Yang paling santer atau yang paling baru diumumkan Friska dan juga saudara adalah penurunan harga tiket pesawat selama periode H-7 Lebaran dan H+7 Lebaran, tepatnya di tanggal 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Pemerintah mengumumkan bahwa penurunan harga tiket ini bisa mencapai 13-14%, yang diskonnya ini merupakan hasil dari upaya pemerintah menekan berbagai biaya penerbangan, mulai dari ke bandar udaraan, biaya aftur, kemudian juga ada tanggungan PPN yang kemudian dibebankan kepada negara sebesar 6%, sedangkan masyarakat hanya membayar 5%. Nah, jadi masyarakat bisa memesan tiket pesawat untuk penerbangan tanggal 24 Maret sampai 7 April dari hari ini, atau tepatnya tanggal 1 Maret hingga 7 April 2025 nanti. Selain harga tiket pesawat, pemerintah juga akan mengoperasionalkan tol di beberapa tol yang mungkin belum dioperasionalkan secara resmi, tetapi akan difungsionalkan selama periode mudik tahun 2025 ini untuk kemudian menghindari kemacetan yang terjadi biasanya di puncak-puncak mudik. Nah, selain itu pemerintah juga menyiapkan diskon untuk tarif tol ini sebesar 20% serta transportasi mudik gratis. Ini menjadi banyak kebijakan yang kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan mudik di tahun 2025 ini dengan lebih murah atau lebih ekonomis. Nah, nanti kalau untuk tiket pesawat sendiri yang sudah saya jelaskan tadi, kalau saya sih Friska dan juga saudara biasanya suka ngebandingin nih dari platform tiket online satu dengan yang lain, mana yang lebih murah, karena biasanya berbeda-beda dan juga tanggal mudiknya menentukan berapa biaya tiket yang harus saya keluarkan selama mudik tahun 2025 nanti. Yang dinantikan diskon tiket pesawat, juga diskon tarif tol, tapi jangan lupa soal kesiapan infrastruktur dan pendukung transportasi juga harus aman dan nyaman. Terima kasih Alvania Rizky langsung dari Istana Negara Jakarta. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi kasus korupsi di Pertamina. Jika benar ada oplos Pertamax, bukan hanya negara yang dirugikan, tapi masyarakat juga dirugikan. Lalu bagaimana masyarakat bisa menuntut hak mereka dalam kasus ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.